kamu udah pulang, Mas? Gimana, Mas, penjualan kamu di Jakarta? Ya seperti yang kamu tahu lah, kadang rame, kadang sepi. Ya udah, Aku mau istirahat dulu. ya udah dah. Kamu istirahat aja dulu. Mas, bangun Mas. Udah sore. Kamu mau makan apa biar aku masakin? Kamu masak apa ya hari ini? Kebetulan aku belum masak, soalnya bahan-bahan di dapur lagi habis. Kayaknya aku mau makan ayam sama sama Ya, kalau gitu aku minta uang dong Mas untuk beli bahan-bahan masakan. Kan kamu tahu sendiri aku nggak ada uang. Yang jualan selama ini juga udah aku kirim ke kamu semua kan. Udah habis uang aku, makanya aku pulang. Uang aku aja nggak pas pulang. Gimana sih Mas? Kamu selalu bilang gak ada uang terus. Selama ini kamu di Jakarta gak ngasihin uang, jadi kamu ngapain? Bahkan kamu pulang pun kamu gak bawa uang. Kamu selalu bilang gak ada uang. Gimana kewajibanmu sebagai suami? Loh, kan kamu tahu sendiri, aku udah bilang penjualan kadang sepi, kadang rame, gak menentu. Aku pulang ini aja uang lepas. Itu kan sudah kewajiban kamu Mas sebagai seorang suami untuk memberi nafkah. Selama ini kamu tidak memberi nafkah. Aku sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri. Loh, udah marah-marahnya. Kayak gitu tanggapan kamu Mas. Loh kan kamu tahu sendiri keadaan aku kayak mana. Aku udah bilang, ya. Udahlah, aku capek ya. Aku tuh jauh-jauh dari Jakarta ke sini, pulang-pulang tuh dimarahin doang. Kamu gak menghargai aku sebagai seorang suami. Bukan aku tidak menghargai kamu Mas. Aku hanya minta hak nafkah aku sebagai istri. Udahlah, terserah kamu aja. Pergi. Kok kamu tega Mas? Mana tanggung jawabmu Mas? Ibu Vanes, boleh tidak menceritakan lebih detail bagaimana persoalan ibu sampai cerai, apa penyebabnya, dan kenapa harus memilih cerai? Kan kita bisa selesaikan secara damai. Assalamualaikum saudara, assalamualaikum saudari. Silakan yuk saudara-saudari sekalian. Ya, sama-sama. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya. Sibuk ya beberapa waktu ini sampai tidak sempat berkomunikasi. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya adalah Andreas Gautama. Ya, saya adalah mediator resmi dari Pengadilan Agama Sukoharjo. Saya diinstruksikan untuk menjadi mediator Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh tahu, di sini Bapak Ibu boleh memperkenalkan diri dan posisi Bapak Ibu sebagai apa aja. Kita mulai dari Bapak dulu lah ya. Silakan Pak. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi. Saya di sini selaku tergugat. Tergugat ya, Bapak Lutfi. Ya. Dan Ibu. Kenalkan nama saya Marisa. Sebagai penggugat. Baik. Kalau boleh tahu, sebelumnya Bapak Ibu sekalian sudah memahami belum maksud mediasi itu bagaimana? Sudah ya. Saya hanya sekedar mengingatkan bahwa menurut ketentuan Perba nomor 1 tahun 2008 khususnya pasal 4, ketika kita ingin menyelesaikan perkara di pengadilan agama harus melalui mediasi. Dan aturan dalam mediasi mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, tertib semua pihak pasti diberi kesempatan untuk menyampaikan permasalahannya. Saya di sini berposisi sebagai mediator. Saya mengupayakan agar Bapak Ibu sekalian ketemu titik temu solusinya ya, supaya perkara ini janganlah sampai diselesaikan sampai terlalu parah. Kita cari solution ya Bapak Ibu sekalian. Nah,
Kalau boleh tahu sebenarnya dengan ibu penggugat berarti ibu yang mengajukan gugatannya. Nah, ibu boleh ceritakan terlebih dahulu tidak apa yang menjadi masalah itu dan apa perkara yang ibu ajukan dalam perkara ini? Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi selama 5 tahun menjelang kami menikah, beliau memutuskan untuk merantau kerja jualan bakso. Jadi selama 2 tahun itu saya kurang mendapatkan perhatian dari beliau. Beliau juga sudah tidak memberi nafkah kepada saya. Jadi kami sering bertengkar cekcok soal perekonomian aja sih Pak. Soal perekonomian ya. Oke. Setiap saya mau bahas perekonomian pasti beliau membantah dan selalu bilang nggak ada uang. Nah, ada lagi? Bagaimana dengan Bapak? Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin saya ingin sedikit klarifikasi terkait sebelumnya ya memang saya akui saya beberapa tahun terakhir itu memang saya merantau dari negara. Itu pun karena tuntutan pekerjaan. Saya kebetulan jualan bakso di Jakarta kan, coba gitu. Jadi saya terkait yang Ibu Vanessa bilang kurang perhatian ya mungkin karena wajar ya kayak karena kesibukan saya bekerja juga, tapi yang ingin saya kasih catatan di sini terkait yang istri saya sampaikan bahwa saya tidak memberikan nafkah, itu saya rasa sangat keliru. Sebab setiap saya jualan pasti itu saya selalu sisihkan, bukan sisihkan lagi, hampir mungkin 90%-nya saya kasih ke istri saya transfer. Kadang bahkan 100% saya transfer. Mungkin istri saya kiranya itu yang saya transfer itu hanya sebagian persen, mungkin saya sangat kecil. Padahal memang itu 100% dan memang jumlahnya dikit. Memang tergantung kemampuan saya dapatnya segini. Mungkin Ibu Vanessa kiranya karena itu jumlahnya sedikit, jadi dianggapnya sih nggak memberikan sepenuhnya hasil penjualan, padahal itu udah sepenuhnya saya sudah kasih semua. Kadang saya sampai makan, palingnya sisanya ya saya untuk putar bahan lagi, untuk bahan jualan lagi. Jadi setiap saya jualan saya selalu kirim ke dia. Ya saya akui mungkin kecil Pak, tapi ya bagaimana di keadaan saya yang udah umur segini kan, saya nggak bisa mungkin memaksakan untuk kerja lebih keras lagi kan, karena itu memang udah batas di kemampuan saya Pak. Berapa itu mungkin itu saja sih Pak. Saya ya pada intinya itulah, saya bukan tidak memberikan nafkah sama sekali, saya tetap memberikan kewajiban saya tapi semampu saya. Demikian. Kisaran kalau boleh tahu berapa nafkah yang Bapak berikan kepada Ibu selama 1 bulan? Kalau itu nggak nentu. Tapi yang saya kadang kalau penjualan yang banyak nih, lagi rame-ramenya yang jual kan, saya beli gitu kan, itu pernah sampai 2 juta Pak. Nah, tapi itu jarang gitu, jarang. Bahkan kadang sepi, kadang rame gitu kan. Nah itu intinya itu aja Pak. Bukan intinya saya nggak pernah nggak ngasih, saya selalu ngasih. Yang dibilang nggak pernah nafkah itu saya Dan Bapak tidak ingin mengajukan cerai sebenarnya Pak ya? Wah, apalagi cerai. Motif saya apa coba? Mungkin Ibu Vanessa terlalu terburu-buru bagaimana? Baik, kalau begitu saya bisa mendapat suatu kesimpulan Ibu ingin mengajukan cerai terhadap Bapak dengan dalil masalah ekonomi, di mana Bapak tidak memberikan nafkah ya. Nah, sedangkan Bapak telah berupaya, tetapi Bapak juga tidak ingin mengajukan cerai. Bapak ingin berdamai. Nah, kalau saya boleh tahu Ibu Vanessa, sekarang kan masalah cerai ini kan masalah ekonomi. Menurut pandangan Ibu Vanessa, jika Bapak Lutfi bisa memberikan nafkah sesuai dengan Ibu inginkan per bulan, apakah Ibu boleh mencabut gugatan cerai ini? Tergantung ya Pak. Tergantung. Kalau misalnya beliau bisa mencukupi nafkahnya yang saya mau, saya bisa cabut. Oh, bisa cabut. Kalau boleh tahu, Ibu Vanessa
ingin berapa nafkah yang diberikan Bapak Lutfi per bulan? Kisaran paling rendah 10 juta. 10 juta. Bisa lebih rendah lagi, Bu. Karena kita melihat kondisi Bapak Lutfi juga pekerjaannya tidak tetap, penghasilan maksimal hanya 2 juta. Bisa nggak dikurangi lagi? Sepertinya Pak, saya pengeluaran semakin banyak. Apalagi kami masing-masing punya anak. Jadi butuh biaya untuk anak-anak. 10 juta itu udah paling rendah. Paling rendah. Bagaimana Bapak, saya mohon Bapak untuk mempertimbangkan kembali jika Bapak sanggup menafkahi 10 juta per bulan sesuai keinginan Ibu Vanessa akan mencabut gugatan cerai ini. Kalau bisa dapatlah gitu Bapak sekarang hanya tergantung Bapak bisa memenuhi nafkah 10 juta per bulan untuk diberikan Ibu Vanessa. Sebenarnya ya, ini saya bukan nggak mau, saya sangat mau. Kalau bisa pun saya berapapun yang minta pun saya mau aja. Tapi karena kan kondisi saya tahu sudah tua. Namun terkait untuk kalau permintaan Ibu Vanessa seperti itu, saya kebetulan ada teman lama, ya, udah sekira dari tahun lalu tuh udah nawarin kerja di tempat gudang pengumpulan. Cuman dia nawarin dengan gaji UMR sekitar 3 juta 200 sampai 4 jutaan lah. Nah itu kemarin saya bilang nanti dulu deh, saya pikir-pikir dulu karena kan saya melihat kondisi badan yang saya kayak gini kan nggak mungkin untuk kerja berat, soalnya itu kan angkat barang segala macam. Tapi karena permintaan istri saya itu mau saya akan coba. Mungkin itu batas kemampuan saya sih. Baik, Ibu Vanessa, Ibu bisa melihat bahwa Bapak Lutfi telah berikhtiar penuh dengan umurnya yang begitu sudah lansia dan tenaga yang tidak begitu kuat. Bapak masih berupaya penuh untuk bisa menafkahi keluarga. Bahkan ia berinisiatif untuk mengganti pekerjaan baru dengan gaji UMK yang 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya, yakni 2 juta menjadi 4 juta. Ibu bisa mempertimbangkan kembali untuk mungkin memahami keadaan Bapak, kan Bapak Ibu memiliki anak, bisa berdamai untuk memikirkan masa depan Bapak Ibu sekalian. Ibu kira-kira bersedia untuk menurunkan lagi biaya tarif nafkah sebelum Bapak per bulan menjadi 5 juta per bulan? Sepertinya saya tetap mengambil janji. Tetap pada pemilihan. Berarti Ibu jika ingin cerai, kalau tidak 10 juta tidak mau. Bapak bisa mendengar sendiri sekarang hanya di diri Bapak. Apakah Bapak bisa 10 juta per bulan demi anak-anak Bapak, demi keluarga Bapak? Saya kalau dibilang demi anak demi itu sudah saya lakukan. Saya sudah semaksimal mungkin. Ibaratnya ya Ibu Vanessa nyuruh ikan untuk manjat pohon. Ikannya bisanya berenang. Benar. Ya saya sudah berenang secepat mungkin. Ya kan, sudah batas maksimum saya. Gak mungkin satu hal yang mustahil lagi untuk saya lakukan. Bukan berarti saya nggak mau. Kalau dibilang saya demi anaknya, saya udah lakukan semua demi anak, demi istri saya udah ngelakuin batas kemampuan saya. Tapi ya kalau misalnya itu menurut Ibu Vanessa seperti itu, ya saya sekarang serahkan aja kepada Tuhan yang Maha Esa. Semoga mungkin Ibu Vanessa dapat dibuka pintu hatinya agar mungkin bisa berubah pikiran atau terbuka lagi. Mungkin saya segitu saja. Baik, berarti Bapak lagi-lagi tidak bisa dan hanya bisa berserah diri kepada keluarga Vanessa. Bapak terima dengan sebuah keputusan hasil mediasi dengan Ibu. Bapak sudah dibuat kemampuan Bapak lah kalau misalnya tetap ingin menyambut 10 juta per bulan. Ibu tetap pada kunci dari Ibu. Kalau misalnya tidak 10 juta, Ibu tetap cerai dengan Bapak gimana? Tetap tidak bisa. Dengan berat hati saya sudah melakukan semuanya semampu saya. Baik. Saya memahami keadaan Bapak Ibu sekalian.
tampak mediasi sudah mulai memasuki tahap gagal ya. Dimana ibu punya kepentingan sendiri, bapak juga punya keadaan sendiri yang tidak bisa disinkronkan dengan masing-masing keinginan dan kemampuan. Baik, saya sudah berusaha membantu bapak yang mediasi, tapi tetap gagal. Sebelum saya mengakhiri mediasi, saya ingin mengingatkan bapak ibu sekalian, keluarga adalah hal yang paling penting, rumah tangga adalah hal yang paling penting. Tetapi kalau keluarga, rumah tangga harus diakhiri dengan perceraian, saya pikir ini adalah suatu hal yang sangat disayangkan. Bapak Ibu harus memahami perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun itu halal, adalah perkara cerai. Ya, Bapak Ibu sekalian. Bahkan perkara cerai itu bisa dampak negatif bukan hanya terhadap Bapak Ibu, tetapi untuk anak-anak Bapak Ibu ke depannya. Jadi saya sudah berupaya penuh untuk mendamaikan Bapak Ibu, tetapi hasil mediasi tetap begitu, ya saya hanya bisa kembalikan ke majelis hakim yang mulia. Oleh sebab itu, dengan gagalnya mediasi hari ini, saya hanya bisa memohon Bapak Ibu sekalian untuk menandatangani surat gagal mediasi, pernyataan gagal mediasi untuk selanjutnya diserahkan ke majelis hakim. Mulai dari ibu penggugat terlebih dahulu, ibu silakan dibaca terlebih dahulu, lembar per lembarnya. Kalau sudah sesuai, silakan ditandatangani di halaman paling belakang. Sekarang ada Bapak penggugat, Bapak Lutfi, silakan dibaca. Kalau sudah silakan diparah. Dengan gagalnya mediasi ini, saya Andreas Gautama selaku mediator menyatakan mediasi tertanggal 28 Oktober 2021 antara Ibu penggugat Vanessa dengan Bapak tergugat Lutfi dinyatakan gagal. Ya. Selanjutnya pernyataan ini akan saya serahkan ke majelis hakim yang mulia. Bapak Ibu sekalian akan dikabarkan lebih lanjut mengenai kelanjutan persidangan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu tetap pantau di court ya, tetap menunggu berita dari kuasa hukum masing-masing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Selamat malam. Silakan hati-hati Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor register perkara 1267-PDTK-2021-PASKH dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan gugatan. Apakah pihak penggugat sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap Yang Mulia. Penggugat apakah sudah siap? Siap. Baik, dikarenakan pada persidangan sebelumnya yaitu agenda mediasi dan telah dinyatakan gagal, maka dari itu agenda hari ini adalah pembacaan gugatan oleh penggugat. Apakah sudah disiapkan? Sudah Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat yang bernama Vanessa, silahkan untuk memberikan surat gugatannya. Majelis hakim yang mulia, berikut adalah surat gugatan dari kuasa hukum penggugat. Ada salinannya? Ada ya? Ini adalah salinan. Terima kasih. Baik, kepada pihak tergugat atas nama Muhammad Lutfi Ismail, apakah sudah menerima salinan gugatan? Belum. Baik, silakan diambil salinannya. Silakan.
dikarenakan surat gugatan panjang, saya persilakan kepada penggugat untuk membacakan gugatan pada intinya saja. Silakan. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Izinkan saya kuasa hukum penggugat untuk membacakan surat gugatan. Dalam pokok perkara 1. Bahwa pada tanggal 16 November tahun 2000 telah dilangsungkan pernikahan antara penggugat dan tergugat di kantor urusan agama Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dalam kutipan akte nikah nomor 344 /15 Romawi 11 /2000 tahun 16 November tahun 2000 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. 2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus janda dan tergugat berstatus duda. 3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah tergugat yang beralamat di Duku Gatan RT 003 RW 008 Kelurahan Desa Keteguhan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 7 tahun. 4. Bahwa dengan adanya ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah antara penggugat dan tergugat berhubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak. 5. Bahwa sejak Januari tahun 2001 tergugat merantau di Jakarta untuk jualan bakso selama 5 tahun dan tergugat pulang ke Sukoharjo 2 bulan sekali dan tinggal bersama kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu. 6. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan Oktober tahun 2007 tidak berjalan baik atau tidak harmonis. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi. Karena tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat jika memberi tidak layak atau kurang, dan selama ini penggugat yang berusaha mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Poin 7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sejak bulan Desember tahun 2007 sehingga penggugat dan tergugat pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah sendiri yang beralamat di Dukuh Tope RT 003 RW 002 Kelurahan Desa Lorok Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo, sedangkan tergugat tetap tinggal di Dukuh Gatan RT 003 RW 008 Kelurahan Desa Keteguhan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo. Poin terakhir, poin 8, bahwa oleh karena itu tiada jalan bagi penggugat selain mengajukan gugatan cerai ini kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo atas dasar pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang berbunyi, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo yang terhormat, berkenanlah memeriksa perkara ini dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut. Dalam primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sukra tergugat atas nama Muhammad Lutfi Ismail dan terhadap penggugat atas nama Vanessa. 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku. Dalam subsidiar, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian gugatan yang kami ajukan. Atas perhatian majelis hakim yang mulia, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih majelis hakim yang mulia. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat yang telah membacakan inti dari surat gugatannya. Kemudian kepada pihak tergugat, apakah ada tanggapan dari gugatannya? Baik, yang mulia, kami akan memberikan jawaban dari gugatan yang telah diberikan oleh penggugat. Kira-kira berapa lama? Sekiranya 1 minggu. Baik. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan jawaban oleh pihak tergugat. Panitera atas penyidikan tanggal berapa? 15 November 2021 ya. Baik, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 15 November 2021 dengan agenda pembacaan
jawaban oleh pihak tergugat, sidang akan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor register perkara 1267-2021-PASK dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, agenda persidangan hari ini pada tanggal 15 November 2021 dengan para pihak penggugat Vanessa dan tergugat Muhammad Lutfi Ismail akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan jawaban oleh pihak tergugat. Apakah sudah disiapkan? Sudah disiapkan ya. Baik, pada para pihak apakah sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap Pak. Baik, karena kan sudah disiapkan, apakah sudah diberikan kepada pihak penggugat? Belum. Silakan. Berikut jawaban yang telah kami siapkan. Terima kasih. Pada pihak penggugat, silakan dilanjutkan. Terima kasih Bu. Baik, dikarenakan surat jawaban yang diberikan oleh pihak tergugat cukup panjang, saya persilakan untuk membacakan intinya saja. Baik, pada tergugat dipersilakan. Baik, Yang Mulia, saya akan membacakan jawaban dan beberapa inti-inti dari jawaban. Dalam eksepsi 1, bahwa di dalam gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat perihal gugatan cerai yang terregister perkara di Pengadilan Agama Sukoharjo nomor 10267 PDTG 2021 PA SKH KRA tanggal 21 bulan 10 2021 yang dalam gugatannya tidak menuliskan secara jelas dan lengkap mengenai identitas dari tergugat Muhammad Lutfi yang sebenarnya bernama lengkap adalah Muhammad Lutfi Ismail sebagaimana yang dikeluarkan dalam kartu tanda penduduk dari Kabupaten Sukoharjo tertanggal 30 bulan 8 2012. Oleh karenanya menurut pasal 8 BRF yang mencaratkan adanya kelengkapan dari identitas para pihak, dalam hal ini identitas dari tergugat yang tidak lengkap, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan kabur, tidak jelas. Dengan demikian haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalam dalil angka 8 dikatakan puncak pertengkaran terjadi sejak bulan Desember 2007, padahal tergugat saja pada saat itu masih jualan bakso di Depok. Sedangkan disebut sehingga penggugat dan tergugat pisah rumah. Kalau penggugat dan tergugat pisah rumah adalah tidak jelas alias kabur. Yang benar adalah penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Duku Tompe RT 003 RW 002 Kelurahan Lorok Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo adalah bentuk dari penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Oleh karenanya dalil-dalil dari penggugat adalah sangat tidak jelas alias kabur, obscure libel. Oleh karenanya gugatan cerai tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Dalam konvensi bahwa pada prinsip tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum. Bahwa adalah tidak benar kalau antara penggugat dan tergugat terjadi percekcokan terus-menerus. Kejadian karena kondisi ekonomi tergugat yang sebenarnya sudah diketahui oleh penggugat sejak sebelum pernikahan terjadi. Kalau sekarang memang benar kondisi ekonomi tergugat yang tidak memiliki penghasilan. Kondisi keuangan disebabkan usia dari tergugat yang saat ini telah berusia 72 tahun. Oleh karena usia dari tergugat yang sudah cukup lanjut, bagi tergugat adalah sangat tidak wajar bila mana perceraian ini terjadi. Maksud dari tergugat setuju mengenai perceraian adalah biarlah perceraian hanya Allah Subhanahu wa taala saja, yang yaitu biarlah karena kematian yang menceraikan penggugat dan tergugat, bukan karena adanya campur tangan dari manusia. Bahwa penggugat dan tergugat sampai saat ini telah berpisah tempat tinggal memang benar, namun hal itu dikarenakan penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tergugat. Bagi tergugat sangat berharap kalau penggugat mau kembali lagi ke tempat kediaman bersama untuk hidup bersama sebagai suami istri sampai akhir hayatnya.
sampai tuan memisahkan penggugat dan tergugat. Oleh karenanya adalah sangat tidak beralasan gugatan cerai ini diajukan tanpa adanya alasan dan dasar yang benar. Bahwa atas dalil-dalil di atas, tergugat tetap mohon kepada Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang mengadili gugatan cerai ini agar dapat menolak gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat in casu Vanessa atau tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan uraian di atas, tergugat dalam eksepsi dan konvensi mohon kepada yang terhormat Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pemeriksaan perkara ini sudilah kiranya berkenan memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan cerai dari penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima. 2. Dalam konvensi 1. Menolak gugatan cerai yang diajukan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Niet on van Gelitske verklaard. 2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat subsidiar apabila hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peradilan yang baik dan benar. Ex aequo et bono. Sekian pembacaan eksepsi dari saya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada pihak tergugat yang telah membacakan jawaban inti dari jawabannya. Baik, kepada pihak penggugat, apakah akan menanggapi jawaban dari tergugat? Akan menanggapi Yang Mulia. Kami akan menanggapi melalui IKO. Baik, kalau begitu dikarenakan untuk mempersingkat juga agenda persidangan kita, silakan saudara itu mengajukan repliknya ya, berarti melalui report. Kemudian begitu pula dengan pihak tergugat, silakan jika ada bukti yang ingin disampaikan juga, silakan diajukan melalui report. Baik, untuk 2 minggu lagi tanggal berapa Panitera? 6 Desember 2021 ya? Baik. Baik, kalau begitu sidang dengan agenda pembuktian akan dilanjutkan pada tanggal 6 Desember 2021. Silakan kepada para pihak untuk menyiapkan buktinya yang akan diajukan di muka persidangan. Baik, kalau begitu sidang akan saya tunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor register perkara 1267-PDTG-2021-PA-SKH dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembuktian kepada para pihak. Harapkan apakah sudah disiapkan? Sudah Yang Mulia. Baik, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Siap. Baik, pertama saya akan mempersilakan kepada pihak penggugat untuk memberikan buktinya. Baik Yang Mulia. Ini adalah alat bukti tertulis surat P1. Ini adalah alat bukti surat P2. Kami ada menghadirkan cukup 2 alat bukti surat saja. Baik, silakan. Terima kasih. Baik, kemudian silakan kepada pihak penggugat, apakah sudah siap? Silakan menyebutkan. Berikut alat bukti tulis T1 dan T2 dan T3. Apakah sudah semua? Sudah. Silakan. Terima kasih. Baik, pada para pihak, apakah akan menyiapkan saksi di persidangan ini? Kami akan hadirkan Yang Mulia. Dan kami akan hadirkan ini. Baik, silakan disiapkan saksi yang akan dihadirkan di muka persidangan. Minimal 2 orang saksi yang dihadirkan. Siap Yang Mulia. Kira-kira agenda sidang berikutnya akan dilakukan 1 minggu kemudian. Apakah ada yang keberatan? Tidak Yang Mulia. Tidak yang mulia. Panitera 1 minggu kemudian tanggal berapa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor register perkara 1267-PDTG-2021-PASKH dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, kepada para pihak, apakah sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, agenda persidangan pada hari ini adalah pembuktian oleh saksi penggugat. Apakah sudah disiapkan penggugat? Baik, silakan dipanggil saksinya. Saksi. Baik, kepada saksi dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, silakan duduk. Baik, pada para pihak, saksi, apakah sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, silakan boleh dibawa identitas saudara ke depan. Silakan. Saksi pertama siapa? Namanya Intan, betul ya? Umur 80 tahun, agamanya Islam, lalu pekerjaannya petani, betul? Lalu tempat tinggal di Tompe RT 03 RW 02 Desa Lorok, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, betul ya? Oke. Kemudian saksi kedua, nama saudara Anwar bin Ibrahim, betul? Betul Yang Mulia. Umurnya 38 tahun, Benar Yang Mulia. agamanya Islam, Benar Yang Mulia. lalu pekerjaannya karyawan swasta ya, betul ya? Benar Yang Mulia. Lalu tempat tinggal di Dusun Bulu RT 06 RW 01 Desa Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo, betul? Betul Yang Mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangannya, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara saksi bersedia? Silakan. Baik, saudara saksi-saksi berdiri. Ikutin kata-kata saya ya. Siap Yang Mulia. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Baik, karena saudara telah disumpah, maka dari itu saudara harap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jawab apa yang saudara ketahui ya. Baik, saya silakan kepada saksi pertama untuk memberikan keterangannya. Baik Yang Mulia, jadi saya adalah tetangga dari Bu Vanessa dan Bapak Lutfi. Jadi saya sering mendengar mereka itu bertengkar. Setiap Bapak Lutfi pulang, pasti mereka selalu bertengkar dan mereka bertengkar selalu tentang uang. Setiap Bu Vanessa dan Bapak Lutfi bertengkar, sesudah bertengkar pasti Bapak Lutfi selalu pergi dari rumah dan Bapak Lutfi tidak pulang sekitar berminggu-minggu, mencoba untuk mendamaikan Bapak Lutfi dan Bu Vanessa. Itu tidak memungkinkan karena Bu Vanessa tidak mau lagi untuk berdamai dengan Bapak Lutfi. Cuman mungkin karena ekonomi mungkin ya, karena kan Bapak Lutfi dia tidak pernah memberikan nafkah ke Bu Vanessa. Berarti sudah cukup ya. Pada saudara saksi kedua, silakan untuk memberikan keterangannya. Selamat siang para hakim dan para pihak. Saya di sini berposisi sebagai keponakannya Ibu Vanessa atau penggugat. Jadi saya panggil beliau itu Bude. Beliau yang urus saya waktu saya kecil sampai hari ini. Ya. Jadi hubungan saya dengan beliau sangat dekat. Apapun permasalahan saya akan saya ceritakan ke beliau dan apapun permasalahan beliau akan ceritakan kepada saya. Saya tahu
bude saya menikah pada sejak tahun 2000. Bisa dikatakan ini Pak D saya lah ya, saudara tergugat Bapak Lutfi. Mereka tinggal bersama di rumah bude saya. Ada di Desa Ketenungan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Sampai tahun 2007 mereka berpisah rumah. Awalnya saya cuma mendengar bude saya cerita ke saya bahwa ada sedikit masalah, lalu mereka pisah rumah. Ya. Saat itu masih belum ada kabar mengenai cerai, hanya pisah rumah. Tapi ketika saya ingin bertanya lebih dalam ke bude saya, sampailah tahun lalu saya mengetahui semuanya, di mana ternyata Pak D saya ini semenjak sebelum tahun 2007 itu beliau sudah jarang ada di rumah, karena beliau merantau. Saya tahu Pak D saya merantau ke Jakarta jualan bakso. Tapi yang saya sangat sedihkan ini adalah ketika tahun lalu saya diceritakan oleh bude saya tidak pernah dinafkahi oleh Pak D. Sama sekali tidak pernah dinafkahi sejak tahun 2007 itu. Jadi saya cobalah mendamaikan mereka. Ya, saya tanya mereka apa masalahnya, lalu saya coba damaikan. Tapi di tengah proses itu Pak D bude saya tutup mulut, diam seribu bahasa. Mereka tidak mau ceritakan apa, mereka hanya diam. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan kepada majelis hakim. Semoga dapat dipertimbangkan. Terima kasih majelis hakim. Baik, terima kasih kepada saudara saksi kedua. Lalu saya ingin mempersilakan kepada pihak penggugat apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau itu silakan kepada saudara tergugat apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Sebelumnya izin yang mulia, saya ingin bertanya dulu pada saksi satu. Baik, pada saksi yang pertama, kepada Ibu Intan, tadi sudah menjelaskan banyak bahwasanya saudari adalah tetangga dari penggugat. Iya benar. Lalu saya ingin bertanya mengenai dari kapan saudara mendengar pertikaian itu? Kita dari 2007. 2007. Benar. Untuk pembahasannya apa? Mereka selalu berkata tentang mengenai uang. Masalah ekonomi. Benar. Baik, kalau begitu terima kasih atas kesaksian dari penggugat. Saya ingin bertanya kepada saksi kedua yang bernama Anwar bin Ibrahim. Benar. Saudara adalah keponakan. Benar. Keponakan juga. Keponakan juga. Tadi saudara sudah menjelaskan bagaimana kronologi yang saudara ketahui. Saya ingin bertanya, bagaimana saudara ini mendamaikan terhadap penggugat dan tergugat. Nah, terus apa yang ada dibicarakan di dalam warteg? Ya kami hanya ngobrol santai sambil makan gorengan, teh obeng gitu ya. Saya tanyakan apa masalahnya, saya ngobrol santai, saya pancing beliau untuk menceritakan apa isi hatinya gitu. Tapi awalnya kami masih senang ya, makan ya. Tapi ketika udah mulai bahas masalah kehidupan ininya, mereka langsung diam. Dan ketika itu juga nampak mereka udah tidak mood. Bahkan saya masih ingat masing-masing awalnya memegang gorengan bakwan itu diletakkan kembali mereka. Tidak lama berapa menit, masing-masing dia ada urusan ingin pulang rumah. Iya, itulah yang saya rasa gagal sepertinya. Oh, jadi pas ketika saudara coba bertanya lebih dalam, tapi kedua belah pihak malah diam. Itu saya cukupkan kepada majelis hakim karena sudah banyak bertanya kepada saksi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tergugat atas pertanyaannya. Kemudian saya ingin menanyakan kepada saudara saksi pertama, Ibu Intan. Berarti saudara itu tetangga ya? Benar yang mulia. Lalu apakah saudara itu melihat atau mendengar secara langsung mereka bertikai atau berdebat? Saya tidak melihatnya, tetapi saya mendengar ya. Karena rumah saya dengan rumah Bu Vanessa itu cuma beda tembok aja. Oh, berarti di sebelah rumahnya ya? Benar. Baik, kepada saudara saksi pertama yang ingin saya tanyakan, selain masalah ekonomi, apakah saudara pernah mendengar masalah-masalah lain yang pernah diributkan oleh para pihak? Tidak. Berarti hanya masalah ekonomi saja. Benar. Baik, kemudian saya ingin bertanya kepada saudara saksi kedua, berarti saudara ini sebagai keponakannya dari penggugat. Lalu saudara itu kira-kira dalam upaya mendamaikannya itu apakah saudara mengunjungi rumah mereka dulu, lalu mereka saudara tahu masalah mereka
untuk segi formal luar biasanya sih tidak sampai sedemikian. Baik, oke. Lalu saya ingin bertanya lagi kepada saudara saksi kedua, ketika saudara berusaha mendamaikan itu, apakah keadaan para pihak sudah bisa rumah atau seperti apa? Oh sudah bisa, sudah bisa. Sudah lama berarti. Sudah, bayangkan dari 2007 sampai 2020 lah ya. Tapi ini kan udah 2021 gitu. 13 tahun. Saya mau bertanya kepada saksi pertama ya. Sesering apa sih mereka bertengkar itu sesering apa? Sering pas Bapak Lutfi pulang ke rumah. Itu pasti bertengkar. Pasti. Lalu tadi dari keterangan saksi bahwasannya Bapak Lutfi tidak memberikan nafkah. Anda tahu dari mana kalau Bapak Lutfi tidak memberikan nafkah kepada Ibu Vanessa? Karena sering kali Bu Vanessa mengucapkan itu setiap bertengkar. Jadi saudara mendengar. Benar, saya mendengar. Karena masalah ekonomi itu, jadi saudara tahu gitu ya. Benar. Oke, saya ada pertanyaan satu lagi untuk saudara saksi kedua. Yang saya tanyakan, selain saudara, apakah ada pihak keluarga lain yang mengetahui tentang ini atau pada saat upaya perdamaian hanya saudara saja yang mendamaikan para pihak? Kalau terkait dengan saat upaya perdamaian ya hanya saya sendiri, tapi ada bercerita ya bahkan waktu saat itu di warteg tidak ada orang, cuma ada Pak Umar aja yang lagi makan sate di situ. Nah, terkait keluarga kami, apakah ada yang tahu? Dari saudara saya sejauh ini saya rasa saya kurang tahu ya terkait hal ini ya. Kayaknya bisa ada bude saya cerita ke siapa, tapi setahu saya sejauh ini cuma saya yang tahu. Saya mau bertanya sama saksi kedua ya. Tadi saudara itu bilang tahu semua ceritanya ya. Iya. Berarti kan tadi juga bilang kalau mereka udah berusaha nyemar. Kan? Anda tahu siapa yang pergi dari rumah? Itu. Yang pergi dari rumah itu siapa? Tergugat atau pembunuh? Pak D saya. Jadi waktu itu kan saya tinggal di rumah bude saya. Lama-lama tiba-tiba Pak D nggak ada. 13 tahun Pak D nggak ada kabar itu. Itu aja. Lama ya. Lama benar. Tahu nggak? Pak D Anda ini tinggal di mana setelah perusahaan mereka udah tahu? Waktu kami ketemuan di warteg itu dia sempat cerita dia itu di katanya sih lagi di Jakarta sih. Tapi saya tinggal selama ini di Jakarta nggak pernah ketemu dia juga. Jadi dalam lingkup waktu angkaran masalah ini, saudara nggak ada bertemu dengan tergugat ya selama tinggal di Jakarta gitu. Iya. Oke, baik. Sepertinya sudah cukup untuk keterangan saudara saksi dari pihak penggugat. Baik, silakan boleh diambil identitasnya dan tinggalkan ruang persidangan. Terima kasih Amelia, terima kasih Amelia. Baik, untuk agenda sidang berikutnya adalah pembuktian saksi dari pihak tergugat, ya. Oke. Baik, pada pihak tergugat silakan dipersiapkan saksinya pada sidang berikutnya ya. Kemudian saya rasa sidang berikutnya bisa dilakukan seminggu kemudian. Apakah ada yang keberatan? Tidak. Baik. Seminggu kemudian tanggal berapa? Tanggal 20 Desember 2021. Baik, sidang berikutnya dengan agenda pembuktian kesaksian dari pihak tergugat pada tanggal 20 Desember 2021. Maka dari itu sidang hari ini saya nyatakan tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pengadilan
sudah disiapkan. Baik, silakan dipanggil saksinya. Mohon kepada panitera untuk bisa memanggil saksi saya. Pada saksi silakan masuk ke ruangan sidang. Baik, para saksi apakah sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibawa identifikasikan. Baik, saksi pertama siapa? Yang Mulia. Baik, namanya Dimas, betul? Umurnya 23 tahun, agamanya Islam, lalu pekerjaannya pedagang, betul? Lalu tempat tinggalnya di Ugaten RT 03 RW 08 Desa Panteguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sidoarjo, betul ya? Oke, baik, lalu saya lanjut kepada saksi 2, namanya Karen, betul? Umurnya 54 tahun, lalu agamanya Islam, betul? Tempat tinggalnya di Permata Depok Regensi, Ruki, Blok B, 1808, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, betul? Baik, sebelum saudara memberikan keterangannya, saudara akan disumpah dulu. Apakah saudara bersedia? Si pertama bersedia? Silakan berdiri, ingatkan kepada saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada dan tidak lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Lanjut, Bu. Baik, karena saudara telah disumpah, maka dari itu saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sejauh apa yang saudara ketahui ya. Baik, silakan untuk saksi pertama untuk memberikan keterangannya. Yang Mulia, saya ini kenal dengan kedua belah pihak ini sejak mereka pindah di dekat rumah saya. Ada sekitar jaraknya itu 5 rumah lah dari rumah saya. Itu mereka baru menikah di tahun 2000-an itu. Sedangkan saya sudah tinggal situ sejak tahun 1995 mungkin, saya lupa ya. Lalu saya melihat yang saya tahu tuh rumah tangga mereka itu tidak ada masalah apapun. Saya tidak pernah mendengar pertengkaran atau tidak pernah mendengar berita-berita, tidak pernah mendengar cekcok itu dalam rumah tangga mereka. Terus tiba-tiba mereka pisah rumah. Saya karena mungkin saya tidak tahu, jadi mereka ternyata sudah pisah rumah. Dan saya tidak tahu itu sudah berapa lama pisah rumahnya. Dan saya ini kan membantu mendamaikan mereka yang mulia. Jadi saya berusaha membantu agar mereka baikan gitu kan. Maksudnya ada masalah apa sampai nggak bisa diperbaiki gitu. Dan yang saya tahu juga si Lutfi ini menjual usahanya untuk dibagikan hasilnya dengan si nenek saya yang mulia. Saya tahu seperti itu. Baik, sudah cukup ya sudah. Saya lanjutkan kepada saksi kedua, silakan untuk memberikan keterangannya. Oke, Yang Mulia. Jadi saya ini kan merupakan mantan keponakan dari si Lutfi, karena dulu dia pernah nikah sama adik saya gitu. Setahu saya mereka ini udah nikah di tahun 2000-an ya, Mulia, kayak
Ada yang mau? Baik, silakan. Baik, pertama kepada saksi pertama ya, atas nama Ibu Dimas. Tadi penyampaian Ibu bahwa tidak pernah terjadi pertentangan. Oke, tidak pernah terjadi pertentangan. Kemudian Ibu pernah mendengar bahwa mereka sama. Anda mendengar dari siapa? Saya mendengar dari tetangga saya juga. Oh, dari tetangga ya? Iya. Bukan. Karena ketemu tetangga jadi saya cerita satu sama lain. Oh, berarti bukan langsung dari sang Pak Lutfi. Bukan, karena kan saya jarang bertemu mereka juga sebenarnya. Makanya saya tidak tahu dulu. Atas dasar apa Anda begitu yakin terhadap apa yang Anda dengar dan Anda rasakan? Saya tidak tahu sih ya dasar apa, tapi saya kan berniat itu karena saya dengar berita itu, lalu saya berniat untuk mendamaikan. Jadi saya menelpon, saya belum tahu spesifik masalahnya sebenarnya. Jadi dalam keadaan Anda kurang tahu masalahnya bagaimana, Anda langsung menelepon ya. Tadi Anda sampaikan. Anda telepon siapa? Saya nelpon Lutfi dulu. Tanya. Habis itu baru telepon Vanessa. Ya. Mereka ada terkejut gitu nggak dengan Anda tiba-tiba telepon menanyakan hal-hal yang mungkin privasi bagi mereka? Ya mungkin mereka juga tahu sih karena tetangga-tetangga juga udah tahu mereka pisah rumah. Kan jadi saya kan hanya menasihati sebagai tetangga. Anda ada menasehati. Ada hal-hal lain lagi yang Anda lakukan supaya menasehati? Apakah hanya sekedar menasehati aja? Saya cuma bilang kalau bisa maksudnya kalau bisa ada solusi masalah seperti itu atau bisa kita dulu gitu kalau misalnya kenapa tidak bisa datang juga gitu saya bilang. Berarti nggak ada pertemuan forum khusus, tidak ada ya. Nah, perlu saya beri catatan kepada Ibu Dimas dan kepada pertimbangan majelis hakim yang mulia. Pertama adalah pernyataan yang disampaikan oleh saudara seharusnya dipertimbangkan kembali tingkat kesahihannya, karena pernyataan yang dia dengar itu berasal dari tetangga-tetangga, bukan dari narasumbernya langsung. Itu yang pertama. Jadi saya mohon kepada Ibu Dimas untuk bisa serius. Ini muka pengadilan yang kita sampaikan itu sudah dibawa sumpah kitab suci. Jadi harap tolong bisa dikondisikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan upaya damai tadi. Yang Anda lakukan itu adalah bentuk nasihat, bukan damai. Kalau upaya perdamaian pasti dilakukan, dikumpulkan para pihak yang bersengketa dalam satu forum dan dicarikan apa solusinya. Tapi kalau hanya sekedar menasihati, itu bukan upaya damai, itu hanya bentuk nasihat. Ya. Jadi saya harap majelis hakim dapat mempertimbangkan kembali kualitas ya, yang dihadirkan oleh kuasa hukum tergugat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Ibu Karen, saksi kedua ya. Baik. Dari pernyataan Ibu, saya sempat tergelitik, geli mendengar pernyataan Ibu adalah mantan keponakan mantan istrinya tergugat, benar? Benar. Oke. Berarti Anda tahu ya, sebelum ada hubungan pernikahan antara Bapak Lutfi dengan Ibu Vanessa, Bapak Lutfi itu sudah sempat menikah sebelumnya. Iya. Oke. Anda adalah keponakan mantan istrinya. Benar. Oke. Sekarang saya mau tanya, nama mantan istrinya tergugat itu siapa? Ratna Ningsih. Oke. Kemudian apa urgensi Anda bisa sampai mengetahui persoalan hubungan rumah tangga tergugat dan penggugat? Padahal kan itu udah cerai. Iya kan? Benar tidak? Mantan keponakan saudari kan sudah bercerai dengan keadaan penggugat sekarang, tergugat sekarang kan? Lalu dari mana Anda tahu kabar-kabar bahwa penggugat dan tergugat terjadi gesekan dalam rumah tangga untuk keluarga yang masa kini? Anda tahu dari mana? Ya, saya cross sama beliau. Kan dulu dia nikah sama ibu saya kan. Iya, saya udah anggap dia kayak keluarga gitu.
mereka Iya, yang mulia. iya. Baik, saya rasa cukup pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada penggugat. Kemudian saya ingin menanyakan kepada saksi kedua. Saya ingin memastikan kira-kira apakah saudara tahu mengenai pokok permasalahan yang terjadi di antara kedua belah pihak ini? Soalnya kan berdasarkan keterangan saudara itu kedua belah pihak ini bertengkar. Lalu akan tetapi pada pernyataan saudara saksi pertama mereka tidak ada bertengkar atau baik-baik saja. Kira-kira saudara tahu nggak masalahnya di mana? Atau masalahnya tentang apa? Ya, masalahnya tentang ekonomi yang mulia. Ekonomi. Jadi tahun ke tahun tuh masalahnya itu Oke, lalu tadi saudara ada bilang juga saudara datang ke rumahnya tergugat Ya. kan? Itu dalam rangka apa saudara datang ke sana? ya di sana ada teman juga sih. Oh, jadi sekalian. ya, sekalian. Oke, untuk saudara saksi pertama, mungkin yang mau saya tanyakan, berarti keterangan yang saudara berikan atas dasar mendengar saja. Saudara tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara kedua belah pihak. Berarti hanya mendengar lewat tetangga saudara juga. Baik, untuk saudara tergugat, saudara dari tergugat kedua, yang ingin saya tanyakan, setelah upaya perdamaian, apakah ada pertemuan lagi yang saudara lakukan atau saudara pernah bertemu lagi dengan tergugat setelah upaya perdamaian dilakukan? Oh, enggak. Berarti terakhir saudara bertemu di upaya perdamaian. Ya, itu aja. Karena kan itu sekalian sebenarnya. Itu saya nggak pernah lagi. Lalu yang menghubungi saudara untuk memberikan keterangan pada hari ini, kuasa hukumnya atau saudara Lutfi sendiri? Saudara Lutfi. Baik. Saksi pertama, Dimas ya. Saya hanya memastikan. Berarti selama Anda bertetangga dengan penggugat dan tergugat ini Anda tidak ada mendengarkan pertikaian dan tidak ada ya? Tidak pernah dulu. Karena kalau saya katakan kita si juga kerja gitu ya, jadi ini nggak ketemu saat. Lalu tadi saksi mengatakan ada upaya yang lain. Ya. Berarti cuma ngomong-ngomongan aja Iya. ya, tidak bertatap muka ya. Lalu saksi kedua, berarti setelah tergugat Lutfi bercerai dengan bibi Anda, itu Anda masih berkomunikasi ya bersama? Iya. Jadi emang hubungan kalian dekat banget ya? Nggak deket banget sih. Biasa aja gitu. Cuman ya dekat. Baik, kalau gitu saya rasa cukup keterangan dari saksi 1 dan saksi 2 tergugat yang hari ini. Baik, apakah masih ada yang ingin disampaikan oleh para pihak? Sejauh ini kami rasa cukup. Tergugat? Baik, kalau gitu silakan saudara saksi meninggalkan ruang persidangan ya. Silakan diambil di Baik, dikarenakan agenda persidangan pada hari ini telah selesai, maka dari itu agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak. Apakah ada para pihak yang keberatan jika dilanjutkan persidangan 1 minggu kemudian? Tidak yang mulia. Baik, Panitera 1 minggu kemudian tanggal berapa? Tanggal 29 Desember 2021 ya, Mbak? Baik. Agenda sidang berikutnya adalah pembacaan kesimpulan oleh para pihak pada tanggal 29 Desember 2021. Maka dari itu sidang hari ini dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor register perkara 1267-PDTG-2021-PASKH. Sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, pada para pihak apakah sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Tergugat? Siap. Baik, agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan kesimpulan dikarenakan agenda pembuktian telah selesai. Baik, saya
Saya tetap dengan pilihan saya yang mulia ingin bercerai dengan beliau karena kan selama mediasi beliau sama sekali tidak ingin berubah dan selama pernikahan kami beliau juga tidak pernah memberikan saya nafkah. Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Apakah dari kuasa hukum penggugat ada yang ingin disampaikan? Kami tetap berpendirian pada gugatan dan replik kami. Mohon pertimbangan majelis kami. Baik, terima kasih kepada penggugat. Kemudian dari pihak tergugat, silakan sampaikan kesimpulannya. Izin yang mulia, saya akan memberikan kepada klien saya untuk memberikan kesimpulan. Baik, silakan. Baik, izin yang mulia, di sini saya ingin sedikit mengklarifikasi terkait pernyataan dari poin-poin yang disampaikan oleh istri saya. Pada dasarnya saya tetap pada dalil yang kami sampaikan juga, yang mana saya sebenarnya tidak mau bercerai. Namun saya di sini pada dasarnya saya telah berusaha semaksimal mungkin dari sebelum adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh istri saya tersebut. Bahkan yang tadi istri saya bilang saat mediasi saya ingin tidak berubah, saya rasa itu tidak benar karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin, semampu saya, sekeadaan saya sebagaimana mungkin saya sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk istri saya. Tapi semoga suatu saat istri saya bisa mengerti dan pintu hatinya dapat dibuka kembali oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Baik, kemudian kepada kuasa hukum penggugat, apa ada yang ingin disampaikan? Baik, yang mulia, saya selaku kuasa hukum dari tergugat tetap pada titik dan jawaban dan dimohon untuk diputus dengan seadil-adilnya. Baik, karena kan para pihak sudah menyampaikan kesimpulannya, maka dari itu agenda persidangan pada selanjutnya yaitu pembacaan putusan yang akan dibacakan pada 1 minggu kemudian. Apakah ada yang keberatan? Melalui pertimbangan kami tidak keberatan. Tidak ada. Keberatan ya tadi. Baik, Panitera 1 minggu kemudian tanggal berapa? 3 Januari 2022. Baik, agenda persidangan berikutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim pada tanggal 3 Januari 2022. Sidang pada hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor register perkara 12/PDTP/2021/PASKH akan segera dimulai. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan pada hari ini pada tanggal 3 Januari 2022 adalah pembacaan putusan dari hasil agenda sidang kita sebelumnya. Maka dari itu hakim saya sendiri akan memulai membacakan putusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara penggugat atas nama Vanessa, umur 62 tahun, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo 12 September 1959, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, pendidikan strata 1, tempat kediaman di Duku Tompe, RT 03 RW 02, Desa Lorok, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrew Chua sebagai advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Naga Taman nomor 9 RT 03 RW 1, Kelurahan Ugawan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2021 yang selanjutnya disebut sebagai penggugat dan melawan tergugat atas nama Muhammad Lutfi Ismail, umur 72 tahun, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo 14 September 1949, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Duku Banten, RT 03 RW 08, Desa Kapeduhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam hal
2021 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Maka dari itu, kami majelis hakim mengadili dalam eksepsi menolak tergugat seluruhnya dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bagi unsur tergugat terhadap penggugat. 3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000. Demikian putusan ini dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Putri Najwa Azhara sebagai hakim ketua. Lalu hakim anggota 1 Dr. Andes Amelia Putri MH, hakim anggota 2 Dr. Andes Representasi. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim dengan dibantu oleh